Ladies and gentlemen, selamat datang kembali ke video Koko Crypto. I'm your host, seperti biasa, Koko Crypto. Di video ini, gue cuma mau ngasih sekadar update. Kenapa kalian perlu lihat dump ini sebagai sebuah peluang buy kembali. Dan potentially, peluang beli terakhir untuk cryptocurrency sebelum kita semuanya naik ke atas. Di video sebelumnya, baik itu update sebelum alt season, ataupun Bitcoin perlu gerak cepat, di dua video ini gue ngasih tahu ke kalian semua kalau gue sangat-sangat percaya Bitcoin bakal turun. Ini klip dari video terakhir, yaitu gue bilang segmen ini gue title Bitcoin perlu dump besok. Dan kemarin gue buat tanggal 11 kalau nggak salah, iya 11. Sekarang tanggal 13, kemarin tanggal 12. Yang gue bilang di video ini ke kalian semua adalah besok Sabtu, gara-gara hari libur nggak trading, Minggu juga hari ini nggak ada trading. Jadi kita bakal lihat tanggal 12 ini beneran bisa diturunin kembali atau malah langsung diterbangin tembus all time high resistance kita yang kita bikin pertama kalinya di 17 Desember. Dan ternyata apa yang terjadi adalah tanggal 12 meskipun agak lama ya, akhirnya kita bisa lihat harganya turun kembali. Bukti pertama yang paling jelas adalah ada sebuah divergence yang sangat-sangat besar, sangat-sangat makro ya. Kalian bisa lihat sendiri momentumnya, meskipun harganya naik, momentumnya turun. Dan sekarang lagi melakukan momentum reset. Jadi ini correction is in play. Habis itu kita juga punya bukti kalau ada gap yang sampai sekarang masih belum ke fulfill, yang terus terang jauh banget ya. Jadi gua agak concern kalau kemungkinan aja gap ini gak ke fulfill, dan gap ini baru ke fulfill nanti saat bear market. Gak hanya itu, kita juga punya bukti, atau kita juga punya proyeksi ya lebih tepatnya, kalau Bitcoin ini sebenarnya lagi ngelewatin uptrend sejak double bottom di April awal kemarin sampai sekarang, yang masih kita antisipasi untuk dump ke daerah sini kembali ya. Tapi kalau kalian lihat baik-baik, ini udah masuk ke daerah support 100.000 ini. Jadi bisa aja Bitcoin ini memang nggak dump ke bawah sini, tapi cuman dump ke bawah sini, nge-retest beberapa kali di atas level support 100.000 sebelum dinaikin lagi ke atas. Atau jujur bisa aja langsung di breakdown dan kita retest harga 92.000 lagi, mau retest harga ini lagi. Itulah yang kita mau. Tapi jujur mau retest ke atas, mau retest cuma di sini, mau turun sampai sini, yang mau gue bilang adalah ini buying opportunity yang kalian tidak bisa miss. Oke, apalagi buat orang-orang yang sampai sekarang belum punya portofolio sama sekali. Kalian selama ini main crypto untuk apa? Kalian pasti mau profit. Semuanya yang main crypto pasti mau profit. Gimana mau profit kalau takut beli? Oke, jadi menurut gua ini adalah the start ya. Dan kata kuncinya adalah permulaan buying journey kalian buat orang-orang yang belum punya. Jadi kurang lebih dari sini ke sampai sini, kalau Bitcoin makin turun, jangan lihat ini sebagai sesuatu yang buruk, tapi lihat ini sebagai sesuatu peluang yang kalian bisa load up lagi sebelum naik ke atas. Sekali lagi ya, gua nggak proyeksiin apapun, baik itu cuman turunnya ke sini, baik itu turunnya ke sini, ataupun paling bagus turunnya ke sini. Kita dikasih opportunity berkali-kali semakin harga Bitcoin dump. Move over ke Bitcoin dominance ya. Pergerakan Bitcoin dominance ini baru jatuh dari jurang, dari peak 65% dan low of 62.40%. Yang gue bilang di video kemarin juga, yang tadi kalian nonton, adalah kalau seandainya Bitcoin bisa tembus target hit kita, itu sesuatu yang sangat bagus. Malah gue kemarin kasih proyeksi ini ya. Ini saat gue bikin proyeksinya ya. Dan kita perlu banget tembus ke bawah level sini, dimana ini levelnya masih sama di target level 62,26% Bitcoin dominance. Gara-gara kalau seandainya kita bisa tembus level itu, atau setidaknya ya kita jadikan support sebelum ditembus, itu bakal jadi good sign. Gara-gara level ini itu sebelumnya jadi resistance untuk Bitcoin dominance, malah resistance all time high untuk cycle ini. Kata kuncinya cycle ini, bukan cycle kemarin, bukan cycle kemarin lagi. Kalau kita masuk ke garis kuning, ini gue kasih periodenya juga, ini kita masuk Bitcoin season. Dan kalau kita masuk garis biru, kita antisipasi alt season untuk ke bawah lagi. Jadi kita perlu banget lihat Bitcoin dominance breakdown sampai yang kita antisipasi ujung-ujungnya bakal breakdown segini besar. Oke, balik lagi ke level sebelumnya di sini, ke level sebelumnya di sini, yaitu Bitcoin turun ke 42%. Tapi jujur guys, kalian tahu ya seberapa besar adopsi Bitcoin ini yang lagi di-push di global markets. Rasa gua kalau seandainya kita nggak dapet 40%, mungkin kita bisa nyentuh cuma 50% ataupun 50+% di atas sini. Oke,
Bagaimanapun juga kita perlu lihat Bitcoin dominance ini breaking down dari support level terakhir di 62,26%. Altcoins juga baru made a massive comeback ya, dimana ini adalah chart others yang sekarang udah naik dari lows of the lows di 177 miliar dolar, sekarang naik market cap-nya ke 265 miliar dolar. Dan kalau kita juga pindah ke total 3, ini juga sangat-sangat bagus, dimana from the very lows, ini market cap total 3 itu 666 miliar. Dan sekarang lagi trading very very high di 891 miliar. OTW ke 1 triliun dollar zone lagi. Tapi kita punya resistance yang cukup, bisa dibilang cukup long term, yang bakal kita lewati nanti. Expected projectionnya adalah dari bulan Mei ke bulan Juni. Ini adalah jadi waktu penentu ya. Apakah alt season ini tuh bisa ngasih kita returns kayak alt season kemarin 20, 30, 40, 50 plus X, atau kita cuman selesai di sini aja habis itu kita roll over masuk bear market yang kita expect di bulan Agustus, September ataupun Oktober, yaitu di Q3. Like always, kita pantau Bitcoin dan altcoins hari demi hari. Jadi nggak tahu besok bagaimana pergerakannya. Yang kita bisa lakukan adalah adaptasi. Kalau harganya makin turun, itu artinya kita mulai nge-build up more positions. Kalau harganya makin naik, artinya kita stop beli semuanya. Strategi gue pribadi, gue bakal beli sedikit di daerah sini. Habis itu kalau misalkan Bitcoin makin turun, gue bakal beli at psychological levels only. Ya, 1, 2, 3 di sini. Kalau seandainya Bitcoin cuma sampai sini habis itu naik, it is what it is, artinya posisi gue tidak di-fulfill sama sekali. Tapi menurut gue ini adalah cara paling pinter buat main crypto dan anti FOMO. Orang-orang di luar sana, apalagi retail ya, beberapa dari kalian harusnya juga punya penyakit ini, karena kita semua manusia. Kalau harganya naik, kalian beli. Kalau harganya turun, kalian jual. Itu sangat-sangat bodoh. Kalian cuma menambahkan bukti kalau retail itu predictable. FOMO is predictable. Di channel ini kita selalu time the bottom, entry at the bottom, and sell at the tops. Percaya nggak percaya, kita bisa lakukan itu semua dengan sangat-sangat simple analysis dan mindset anti FOMO, anti retail. Itulah kenapa gue titlein membership Koko Crypto sebagai Retail Pro dan Retail Pro Max, karena gue percaya banget semua orang ini sebenarnya bisa main crypto ini dengan profit, jauh lebih profit daripada orang retail. Karena secara pengetahuan kalian punya informasi lebih banyak daripada retail biasa yang masuk meme coin habis itu kena rug besok. Ini adalah buying opportunity, permulaan dari buying opportunity. Dan semua trades yang mau gue ambil sejak sekarang bakal gue kasih tahu kalian di members. Jadi stay tuned for that. Di luar itu kita juga ada live public yang bakal ngebahas semua berita yang terjadi 2 hari terakhir nanti malam. Anyway, segitu aja buat video hari ini. We take one day at a time. I'm your host, Koko Crypto, and I will see you guys in the next video. Take care. Bye-bye.